Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Haukola, channel kisah inspirasi dan edukasi Islam yang dikemas dalam bentuk animasi. Belajar tentang Islam jadi lebih menyenangkan. Setiap peradaban pasti memiliki sejarah mengenai pertempuran yang sangat bersejarah, yang mana pertempuran ini memainkan peran penting dalam sejarahnya. Bagi umat Islam, Perang Badar adalah peristiwa besar, di mana umat Islam setelah mengalami pengusiran dari rumah mereka di Mekah dan mengalami berbagai penganiayaan, akhirnya mereka mampu mengalahkan pasukan Quraisy yang sangat kuat. Dan pada video kali ini, kami akan menyajikan cerita lengkap mengenai sejarah Perang Badar yang sangat fenomenal, di mana tidak ada satu perang pun yang pernah diikuti para malaikat secara langsung kecuali Perang Badar. Dan perang ini merupakan perang yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Perang Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang ini diikuti oleh 313 kaum muslimin yang melawan 1000 orang kafir Quraisy. 313 kaum muslimin tersebut terdiri dari 60 orang sahabat muhajirin dan 253 orang dari sahabat Ansor. Perang Badar disebabkan keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendak menghadang para pedagang kota Mekah yang mau pulang dari negeri Syam. Para pedagang tersebut dipimpin oleh Abu Sufyan yang membawa dagangan bernilai miliaran rupiah. Untuk menghadang rombongan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari kota Madinah menuju lembah Badar, yang mana di lembah tersebut terdapat sebuah sumur yang menjadi tempat singgah setiap kafilah Mekah yang pulang dari kota Syam untuk mengambil air. Akhirnya pada tanggal 8 Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana dhahruhu hadiran falyarkab ma'ana." Barang siapa yang kendaraan dan peralatan perangnya siap, ayo ikut saya. Sebelum pasukan ini berangkat, ada sahabat Rasul yang ingin mengikuti perang, namun peralatan perang mereka tidak lengkap, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka. Maka berangkatlah 313 umat Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju lembah Badar. Ketika rombongan dagang yang dipimpin Abu Sufyan hendak melewati Madinah, dia mendengar bahwa pasukan Madinah hendak menghadang mereka di lembah Badar. Rombongan Abu Sufyan itu tidak membawa pasukan perang. Oleh karena itu, ia mengirim utusan yang bernama Damdam ke kota Mekah untuk meminta bantuan Abu Jahal yang saat itu menjadi pemimpin Quraisy. Maka berangkatlah Abu Jahal dan pasukannya yang berjumlah 1000 orang dari kota Mekah untuk menjaga rombongan dagang yang pulang dari kota Syam. Pada saat itu pasukan Madinah sampai terlebih dahulu di lembah Badar, selisih sekitar 5-10 menit dari rombongan dagang kafir Quraisy. Oleh karena itu, Abu Sufyan mengirim mata-mata ke sumur Badar untuk mengambil air dan mengambil kotoran unta dari pasukan umat Islam. Dari kotoran tersebut, Abu Sufyan melihat adanya biji kurma Madinah dan mengetahui bahwa pasukan yang berada di sumur Badar adalah pasukan dari kota Madinah yang mau menghadang rombongannya. Karena takut serangan umat Islam, Abu Sufyan dan rombongannya pergi dari daerah sumur Badar menuju tempat yang bernama Yanbu dan melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di Rabiq, rombongan Abu Sufyan bertemu dengan pasukan Mekah dan mengabarkan keberadaan pasukan Islam di lembah Badar. Mereka pun sepakat untuk kembali ke lembah Badar dan melanjutkan perang dengan umat Islam di lembah tersebut. Pada saat pasukan muslimin berada di lembah Badar, ada seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Mundir bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah sumur Badar ini adalah tempat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau termasuk strategi perang?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itu termasuk strategi perang." Khabbab kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kalau memang strategi perang, alangkah lebih baiknya kalau kita menggali sumur-sumur kecil di dekat Telaga Badar, yang mana air Telaga Badar akan mengalir ke sumur-sumur tersebut. Dan ketika pasukan musyrikin mencari air di Telaga Badar, kita serang mereka." Mendengar strategi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyetujuinya. Beliau bersabda,
Orang-orang Mekah datang menyerahkan nyawanya di tempat ini. Rasul pun lalu menunjuk tempat-tempat dan berkata, ini tempat terbunuhnya Abu Jahal, ini tempat terbunuhnya Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Utbah bin Syaibah, Walid bin Utbah, dan Sumayyah. Menurut saksi mata dari sahabat yang memenangi perang, tidak satupun orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mati di luar garis yang telah ditunjuk. Beberapa jam sebelum perang, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad yang mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, engkau tetap di tenda dan kami siapkan kendaraan untukmu. Biar kami saja yang berperang. Apabila Allah memenangkan kita, maka itu yang kita inginkan. Namun apabila kita kalah, engkau bisa pulang ke Madinah dan mintalah bantuan dari umat Islam di sana. Tidak seorang pun dari kami yang ada di sini merasa lebih baik daripada mereka yang berada di kota Madinah. Mereka akan mati-matian membela engkau." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berada di tenda yang telah disiapkan. Singkat cerita, ketika kedua pasukan berhadap-hadapan, Abu Jahal mengusulkan untuk perang tanding saja. Maka majulah 3 orang dari masing-masing pasukan. Pasukan musyrikin diwakili oleh Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Mughirah, ayahanda dari sahabat pemberani Khalid bin Walid. Dan pasukan muslimin diwakili oleh Ali bin Abi Thalib, Hamzah, dan Ubaidah, yang mana ketiga-tiganya telah ditunjuk langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimulailah pertempuran dengan perang tanding antar kedua pasukan, dan semua utusan muslimin memenangkan perang tanding tersebut. Sebelum perang berkecamuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Intuhlik hadhil isabah, falam tu'bad fil ard." Ya Allah, apabila engkau kalahkan pasukan ini, niscaya engkau tidak akan disembah di bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pasukan malaikat untuk juga berperang membantu kaum muslimin. Dan ketika pasukan malaikat turun, Nabi keluar dari tendanya dan mengabarkan kepada sahabat Abu Bakar untuk senang, karena saat itu malaikat Jibril sudah bersama mereka. Ketika perang antar kedua pasukan berkecamuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil debu dan melemparnya ke udara seraya bersabda, "Syahatil wujuh, syahatil wujuh." Seketika itu debu-debu tadi mengenai semua mata pasukan musyrikin yang membuat mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Dan akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh umat Islam dengan kemenangan yang sangat telak. Dari 313 pasukan muslimin, 14 di antara mereka menjadi syahid dalam peperangan ini. Dan ada 70 orang kafir Quraisy yang mati, di antaranya adalah Abu Jahal. Sisanya melarikan diri ke kota mereka dan ada pula yang ditawan oleh pasukan Islam. Abu Jahal sendiri dibunuh oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud setelah ia dikalahkan oleh sahabat Muawwid dan sahabat Mu'ad yang berhasil membuatnya tersungkur ke tanah. Ada banyak kejadian aneh yang terjadi di dalam perang Badar. Di antaranya adalah pengakuan banyak sahabat yang mengatakan bahwa leher musuh mereka terputus terlebih dahulu sebelum pedang mereka menyentuhnya. Kejadian ini menunjukkan bahwa pada perang ini para malaikat turun langsung sebagai tentara dan mengikuti peperangan. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Oke, itulah sejarah lengkap tentang perang Badar. Apabila suka dengan video ini, klik like, dan apabila tidak suka, klik dislike. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel Hauqola. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.